Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Beken Lekman. Kali ini saya akan membahas tentang membuat rumah dengan sistem core yang menjadi alternatif membangun rumah dengan biaya yang lebih murah. Oke, sebelum kita melanjut pada pembahasan, kali ini saya akan sedikit mengulas kenapa saya membangun atau membuat rumah itu dengan cara sistem core, atau yang lebih kerennya adalah dicetak ya, cetak core. Jadi begini, saya sedikit akan mengulas kenapa saya memilih sistem core ya. Jadi pengalaman yang saya lakukan dengan sistem core ini, dari segi biaya dia lebih murah. Bagaimana saya meyakini ini lebih murah, atau saya mengatakan ini lebih murah atau lebih efisien dibandingkan dengan yang lain? Sebenarnya sistem core itu bukan hal baru ya, di Indonesia sendiri bukan hal baru, karena pada tahun 1996 dunia konstruksi mulai dikenalkan dengan metode rumah cetak. Rumah cetak adalah rumah yang dicetak langsung di tempat. Jadi dinding rumah itu tidak lagi menggunakan batu bata atau sejenisnya, akan tetapi dengan beton praktis, dengan kualitas yang baik, dengan ketebalan rata-rata adalah 10 cm atau 10 cm ya, 10 cm. Jadi pada prinsipnya adalah kita hanya mengganti, atau dinding itu hanya diganti dengan begisting, bisa dari besi atau dari hal yang lain ya. Kemudian dilakukan pengecoran dengan campuran semen dan pasir dengan perbandingan yang lebih kita familiar adalah 1:4 arco, atau kurang lebihnya adalah 1:8. Yang ini adalah setara dengan K100. Jadi rumah cetak itu sudah ada sejak 1996. Hanya tidak familiar pada masyarakat Indonesia karena ya itu tadi, orang beranggapan lebih mahal ya, atau lebih boros dibandingkan dengan menggunakan yang lain. Jadi sistem core itu adalah pengganti batu bata atau bataku serta bata hebel atau batu hebel ya, bata ringan gitu loh. Jadi dia adalah penggantinya. Jadi semua konstruksi itu pada tahun itu, rumah cetak itu tidak menggunakan kayu karena semuanya dilakukan dengan sistem core, yang kemudian dirangkai dengan besi-besi ukuran yang rata-rata adalah menyesuaikan dengan pada umumnya sebagai tulangan. Tetapi pada sistem core yang saya terapkan, saya tidak menggunakan besi untuk tulangan pada dindingnya, tapi kalau pada kolom dan pondasi saya tetap menggunakannya. Akan tetapi waktu itu dengan sistem core itu dia menggunakan alat batu cetak yang khusus agar dinding dapat dicor dengan baik. Alat bantu cetak itu waktu itu investasinya cukup lumayan mahal ya, karena berkisar antara 180 juta rupiah, tapi dapat digunakan untuk mencetak lebih dari 100 rumah. Jadi kalau 180 juta alatnya kita bagi menjadi 100 rumah, itu kurang lebih satu rumah itu membutuhkan 1.800.000 untuk cetaknya ya. Akan tetapi kalau kita praktekkan ya akan lama kalau alatnya hanya menghabiskan 1.800.000 untuk satu rumahnya. Jadi investasi untuk para pembangun itu atau untuk kontraktor itu lumayan ya, karena 180 juta rupiah alatnya itu seperti itu dulu waktu tahun 1996. Kalau sekarang mungkin bisa naik 2 kali lipat ya.
Alat ini kemudian saya kolaborasi atau saya sederhanakan, itu saya ganti dengan alat atau dengan material berupa kayu. Di awalnya itu saya menggunakan kayu kaso dan papan yang kemudian saya lapisi dengan GRC. Terus berkembangnya waktu, saya tidak lagi menggunakan papan, tapi saya sudah menggunakan multiplex atau triplek untuk sebagai ganti alat. Jadi saya itu hanya mensederhanakan rumah sistem cor dengan alat yang murah yang dapat dicari di sekitar kita, gitu loh. Jadi bukan saya ini ngawur atau membuat sebuah konten yang menjerumuskan orang, itu tidak. Tapi kita mempelajarinya seperti itu. Dan dari pengalaman itu kemudian saya mencari lagi referensi-referensi yang tidak bisa dapatkan dari bertemu dengan para arsitek dan tukang. Itu saya tidak bisa menemukan kata sepakat. Kemudian saya browsing di Google, kemudian saya mendapatkan atau bisa diterima konsultasi dengan salah satu pembuat rumah sistem cor yang ada di Australia saat itu. Jadi dari beliaulah kemudian saya diajari dan diberikan alternatif sederhananya untuk yang cocok bagi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kemudian saya aplikasikan pada tahun 2013. Dari saya belajar dari tahun 2000, bukan 2000 ya, tahun 2003. Kemudian baru saya aplikasikan itu di tahun 2013. 10 tahun saya mempelajarinya dengan cara mempraktekkan dengan skala kecil, membuat perbandingan dan mencoba konsultasi dengan beberapa tukang yang ada di sekitar saya, tapi ternyata saya tidak menemukan pendukung atau yang seide dengan apa yang saya rancang tersebut. Jadi pada prakteknya proses pengecoran atau pencetakannya itu memakan waktunya cukup 1 hari bisa dibongkar ya, 24 jam itu sudah bisa dibongkar. Nah kalau kita itu waktu itu saya dapat video atau dapat pelajaran referensi dari teman atau dari seseorang yang ada di Australia, itu beliau membuat rumah itu 1 kali cetakan. Jadi rumah itu dalam bentuk rumah itu sudah tercetak utuh, sehingga sekali isi dia bisa langsung selesai rumah itu. Tapi tidak mungkin itu dilakukan di ekonomi menengah ke bawah yang ada di rata-rata masyarakat Indonesia, tidak akan mampu melakukan itu karena beratnya adalah dicetakan berdistingnya. Pengecoran atau pencetakan dilakukan dalam 3 tahap kalau yang saya lakukan, karena cetakan saya adalah cetakan 120 kali 240 ya. Jadi kalau 3 kali tahapan itu sudah mencapai ketinggian 360 cm. Jadi kita tinggal memasang, kalau rata-rata masyarakat Indonesia adalah 4 meter. Jadi kita hanya tinggal butuh 30 cm lagi satu cetakan dengan ukuran 40 cm. Kemudian kita isi adukan yang biasa 30 cm, yang sisanya adalah slope atau cornya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam sistem pengecoran, yaitu pengecoran pertamanya itu adalah 0 sampai sekitar 1,2 ya, atau 2,4. Tapi 1,2 atau 2,4 itu tahap pertama. Kemudian tahap pengecorannya kedua adalah bisa langsung dengan ukuran 120, itu kemudian bisa 0. Setelah selesai dicor, maka rumah siap diaci dan finish. Ini kalau finishingnya bagus. Jadi untuk satu tipe rumah dengan ukuran 36 itu rata-rata saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari saja. Untuk tipe 36 atau 6 kali 6 itu butuh waktu 30 hari. Kalau kita kerjakan dengan pekerja rata-rata 4 sampai 5 orang ya. Tapi itu tidak mesti sama ya. Nah, sedangkan harga untuk tukang itu per meter perseginya rumah hanya sekitar 1.500.000. Jadi menghitungnya itu begini.
Misalnya rumah 6 kali 6 berarti 36. Jadi 36 dikali 1.100.000 itu sampai finishing sudah sekitar 36 juta itu tutukannya. Tapi itu masih tergolong mahal waktu itu kalau digunakan dengan sistem cor. Maka kami sederhanakan, akhirnya kita untuk ongkos tukang itu hampir sama dengan membuat rumah biasa, tetapi kita lebih menghemat materialnya. Jadi sebenarnya rumah cetak ini atau rumah cor ini sangat cocok untuk pembangunan rumah yang desainnya sama sehingga ada efisiensi waktu dalam kecepatan pekerjaan. Maka perumahan yang bersubsidi adalah model yang paling pas menggunakan rumah cetak, karena rumah subsidi cenderung dibangun dalam jumlah unit yang banyak. Tapi itu kan kalau kita bekerjanya sebagai kontraktor. Jadi kalau untuk masyarakat biasa kita cukup modal 1 juta sampai 2 juta untuk begistingnya ya. Yang kemudian nanti begistingnya itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain gitu loh. Jadi sebenarnya alat itu walaupun membuat rumah biasa itu tetap ada nilai segitu alat yang dibuang, cuma-cuma juga gitu. Sekali lagi saya jelaskan, keunggulan dari rumah sistem cor ini adalah harganya sangat terjangkau sementara kualitasnya adalah setara K100 dan bisa dinaikkan lebih dari 100 tergantung kebutuhannya. Serta kecepatan pembangunan meningkat apabila kita sudah mempersiapkannya dengan matang dan dikerjakan dengan benar. Nah, untuk Anda yang berminat membuat sistem cor, kalau Anda belum paham silahkan pelajari di konten-konten video yang sudah saya upload. Dari awal saya membuat rumah, dari pondasi semua, membuat kusen segala macam itu sudah ada pada video-video yang sudah saya upload di YouTube. Oke, sementara seperti itu penjelasan tentang rumah sistem cor yang memang sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan baru sekarang kita mempublikasikan kembali agar rumah idaman, rumah murah bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi ikut membantu memecahkan pemikiran kebuntuan masyarakat tentang membuat rumah yang kesannya adalah mahal. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video atau konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.